Apa jadinya jika boneka yang biasanya dianggap lucu menjadi ancaman nyata dan berbahaya untuk anak-anak? Begini ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang pria bernama Mike yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alasan Mike dipecat di tempat kerjanya adalah karena dia pernah memukuli seseorang yang dia kira sebagai penculik anak. We got this new. Selang beberapa hari setelah pemecatan itu, Mike pergi ke sebuah kantor konselor untuk berkonsultasi masalah karirnya. Konselor itu bernama William. Alih-alih mendapatkan pencerahan, Mike malah mendapat tawaran pekerjaan untuk menjadi seorang security di sebuah kedai bernama Freddy Fazbear yang sempat berjaya di tahun 80-an namun kini sudah tidak beroperasi. Mike sebetulnya sangat butuh pekerjaan, namun dia tidak langsung menerima pekerjaan itu dengan alasan tidak bisa bekerja malam sebab harus menjaga adik perempuannya yang masih kecil. Sepulangnya di kantor konselor itu, Mike mendapatkan surat teguran dari pemilik kontrakan karena sudah 2 bulan telat bayar. Ini adalah Mary. Dia adalah tetangga Mike yang sering dimintai tolong untuk menjaga adiknya saat Mike tidak di rumah. Ini adalah Abby, adik perempuan yang sangat disayangi Mike, dan Abby juga sangat menyayangi Mike. Hal itu dibuktikan dari semua gambar yang dibuat oleh Abby, hampir semuanya berisi tentang Mike. But you should know what happens to little kids who don't eat their dinners. Friend says you're an idiot. Saat Mike beristirahat, dia bermimpi di mana saat Mike berusia 12 tahun, dia melihat adik laki-lakinya bernama Garrett diculik oleh seorang yang entah siapa. Garrett? Siang harinya, bibi Mike bernama Jane membawa Mike dan Abby ke seorang psikolog. Lalu berbicara kepada psikolog itu bahwa Mike tidak pantas menjaga Abby dengan anggapan bahwa Mike mengalami gangguan mental. But I have to think about Abby now. Lebih lanjut, Jane ingin psikolog itu mendukungnya agar hak asuh Abby jatuh ke tangannya. Psikolog itu pun menanggapi hal itu dengan sebuah tatapan yang menunjukkan gangguan itu sebenarnya ada pada diri Jane. Mike kemudian menerima sebuah surat untuk menyerahkan hak asuhnya kepada Jane. The right thing to do. I hope that you will sign. Setelah Jane pergi, Mike mengatakan hal sebenarnya kepada psikolog itu. Jane sebetulnya tidak menginginkan Abby, melainkan hanya mengincar uang tunjangan pemerintah yang akan ia terima karena mengurus Abby. Psikolog itu kemudian memberikan penilaiannya. Dia berkata bahwa gambar yang dibuat oleh Abby yang kebanyakan berisi tentang Mike menjadi sebuah simbol bahwa Mike adalah dunianya Abby. Lebih lanjut, psikolog itu berkata jika tidak ingin hak asuhnya jatuh ke tangan Jane, maka Mike harus melakukan yang terbaik agar tidak kalah pada saat digugat di pengadilan. Sesampainya di rumah, Mike segera menghubungi William untuk menyampaikan bahwa ia bersedia menerima tawaran pekerjaan itu. Meskipun harus meninggalkan adik perempuannya seorang diri di rumah dengan sedikit terpaksa, Mike tahu ia harus melakukannya. Pekerjaan ini bukan sekedar untuk mendapatkan gaji, tetapi juga untuk menutup celah dan memperkuat posisinya jika Jane mengajukan gugatan hak asuh di kemudian hari. Hopefully. Malam harinya, Mike langsung mendatangi tempat kerja barunya itu. Bangunan itu tampak angker dan diselimuti nuansa khas film horor thriller yang mencekam. Meskipun demikian, fasilitas kelistrikan dan sistem CCTV di sana masih berfungsi baik. Di sana tugas Mike hanya memantau rekaman CCTV untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin saja berniat merusak atau mencuri aset di tempat itu. Di hari pertamanya, Mike menonton sebuah rekaman yang menunjukkan kejayaan kedai Freddy di masa lalu. Newest security guard. His 2 greatest passions. Family friends like fashion. While cleverly concealed. Seolah mendapat kepercayaan untuk menjaga tempat itu, Mike pun membuka lokernya untuk mengambil rompi security-nya. Mike pun mulai berkeliling untuk memastikan setiap sudut ruangan baik-baik saja. Di pojok ruangan, Mike menyingkap tirai yang menutupi panggung.
Selesai memastikan semuanya aman, Mike pun tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, mimpi yang sama yang selalu dialaminya. Namun kali ini dia melihat sekelompok anak kecil yang menatapnya. Dan saat Mike menanyai anak-anak itu, ya, hal itu membangunkan Mike. Karena waktu sudah pagi, Mike pun pulang ke rumahnya. Di situasi lain, Mary yang baru saja pulang dari rumah Mike mendatangi sebuah kafe bersama kakaknya yang bernama Obi. Rupanya tujuan Mary pergi ke kafe itu adalah untuk menagih uang dari Jen yang sudah menugaskan Mary untuk mengumpulkan bukti-bukti kekerasan atau apa saja yang bisa dia gunakan untuk menggugat Mike. Namun karena Mary tidak menemukan sedikit pun petunjuk, Jen menolak untuk memberinya uang yang sudah dia janjikan itu. Satu-satunya informasi yang diterima oleh Jen adalah tentang Mike yang kini sudah kembali bekerja. Setelah mendengar hal itu, Obi membuat kesepakatan baru dengan Jen. Rencananya, Obi akan menghancurkan tempat kerja Mike dan menjadikannya kambing hitam. Tujuannya adalah agar Mike dipenjara, sehingga membuka jalan lebar bagi Jen untuk memenangkan hak asuh atas Abby. Dan setelah bernegosiasi, Jen pun menerima penawaran Obi itu. Malam harinya setelah Mike melepas poster di langit-langit kamarnya, Abby masuk ke kamar Mike dan meminta Mike untuk mengajaknya ke tempat kerja. Namun Mike tidak mengizinkannya. Di malam kedua, Mike kembali tertidur saat bertugas. Mike pun kembali memimpikan hal yang sama. Kali ini Mike berhasil menangkap salah satu anak kecil dalam mimpi itu. Namun, Wanna know what you saw? hal itu membuat Mike seketika saja terbangun. Dan di saat yang sama entah kenapa musik tiba-tiba menyala. Tak lama kemudian Mike didatangi oleh seorang petugas polisi wanita bernama Vanessa. Tanpa meminta izin, Vanessa langsung masuk ke dalam kedai dan segera mengobati luka yang Mike dapatkan dari mimpinya tadi. Sure? Here. I'm a certified. Melihat gelagat Mike yang aneh dan luka di tangannya, Vanessa curiga bahwa Mike baru saja mengalami kejadian ganjil. Kemudian Vanessa menceritakan pengalamannya tentang semua security yang tidak pernah kuat berjaga di tempat itu. Mike hanya terdiam dan menatapnya. Vanessa lalu berkata bahwa ia akan menunjukkan sesuatu kepada Mike. Sesaat sebelum Vanessa sempat menunjukkan hal itu, Mike bertanya, apakah ada alasan lain yang membuat para security terdahulu pergi? Vanessa menjawab bahwa tempat itu akan membawa Mike melihat dirinya sendiri kira-kira 10 hingga 20 tahun lalu. Mike terlihat ragu. Mendengar keraguan Mike, Vanessa berkata dengan tegas, masukkan hal itu ke dalam daftar anak-anak hilang. Dan Prepare to have your mind blown. setelah melihat pertunjukan boneka mekanik itu, Mike memastikan apa maksud dari anak-anak hilang yang dikatakan oleh Vanessa tadi. Vanessa kemudian menjawab dengan singkat bahwa itu adalah berita besar di tahun 80-an dan menjadi satu-satunya alasan kenapa kedai itu ditutup. Just do your job and you'll be fine. Pagi harinya, Obi terlihat sudah memantau kedai itu dari kejauhan. Dan saat Mike pergi meninggalkan kedai, Obi bergegas mencari jalan yang bisa dia masuki. Obi kemudian meminta Mary untuk membawa teman-temannya jika Mike sudah sampai di rumahnya. Singkat cerita, dua orang menyusul Obi ke dalam kedai dan langsung melakukan pengerusakan. Golden. Di situasi lain, seorang pengrusak mendengar sebuah suara aneh di dalam loker. Dan saat loker itu dibuka, kemudian perusak itu pun berteriak meminta tolong. Kawannya yang lain memeriksanya. Namun belum apa-apa dia sudah ketakutan melihat boneka besar yang bergerak menatap tajam ke arahnya. Dia pun lari terbirit-birit. Hal itu dilihat oleh Obi dari layar monitor. Obi yang penasaran mencoba memeriksanya. Dan saat sampai di sebuah lorong, boneka besar muncul. Obi ketakutan. Dia pun segera berlari dan bersembunyi di ruang security. Melihat semua keanehan itu, Obi berniat untuk lari lewat jalur ventilasi. Namun, Obi pun mencoba mencari jalan lain. Dan
Mary yang sudah bosan menunggu di luar pada akhirnya memutuskan untuk menyusul Obi dan 2 temannya. Saat masuk ke kedai itu, Mary melihat seorang anak kecil yang seolah ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Mary pun mengikutinya sampai ke dalam gudang. Di sana Mary melihat sebuah boneka mekanik besar berdiri tegap. Mary pun mencoba memeriksanya. Dan di situasi lain, Mike mencoba memberikan lencana yang dia dapatkan di kedai waktu malam tadi. Namun respon Abby dingin dan hanya fokus menggambar. Dan saat Mike pergi, secara diam-diam Abby mengambil lencana itu dari laci. Namun Abby menemukan sebuah surat yang diterima Mike dari Jen beberapa hari lalu. Membaca surat itu, Abby merasa sedih karena mengira Mike akan membawanya ke bibi Jen. Namun, Mike berkata bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Belum selesai menenangkan Abby, tiba-tiba Vanessa datang mengunjungi Mike dan memberitahu Mike bahwa kedai tempatnya bekerja ada yang membobol. Mike kaget, terlebih saat Vanessa menunjukkan sebotol obat tidur milik Mike yang Vanessa temukan di ruang kerja Mike. Vanessa pun meminta Mike untuk menjelaskan sesuatu. Di tepi sungai, Mike menceritakan bahwa dulu dia pernah kehilangan adik laki-lakinya bernama Garrett. Dan dia berencana untuk menemukan pelakunya. Poster yang ditempelnya di atap kamar dan di tempat kerja adalah sebagai pengingat. Dan obat tidur itu menjadi sarana untuk memacu alam bawah sadarnya supaya membawanya kembali ke dalam mimpi yang sama. Mike yakin bahwa dalam mimpinya itu pasti ada sebuah petunjuk. Vanessa kemudian menanggapi hal itu dengan mengatakan sesuatu yang intinya, jangan terlalu melihat ke belakang, apalagi sampai mengabaikan apa yang ada di depan mata. When you're at Freddy's, you stay alert. Saat malam menjelang, Mike mencoba menghubungi Mary untuk menjaga adiknya. Namun, karena Mary tidak kunjung menjawab teleponnya, Mike pun terpaksa membawa Abby pergi ke tempat kerjanya. Slow down. Mike tampak terlihat sedikit kaget melihat sisi kedai yang begitu berantakan. Dan setelah menidurkan Abby, Mike pun berinisiatif untuk membereskan semua yang berantakan itu. Mike yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat. Dan saat Mike terlelap, Abby keluar dari ruangan Mike. I'll be right back. Di saat yang sama, alam bawah sadar Mike kembali membawanya ke alam mimpi yang sama. Kali ini Mike meminta anak kecil berambut pirang itu untuk memberinya petunjuk. Anak kecil itu pun bersedia, asalkan Mike mau memberikan apapun yang diinginkan olehnya. Mike mengiyakan, dan petunjuk pun didapatkan berupa gambar kelinci. Mike pun terbangun. Melihat Abby tidak ada di ruangannya, Mike segera keluar. Dan rupanya Abby sedang asik bermain dengan para boneka mekanik besar. Boneka mekanik itu bernama Freddy, Bonnie, Foxy, dan Chica. Melihat hal itu, Mike terheran-heran. Mike berpikir pasti ada seseorang yang menggerakkan boneka-boneka besar itu dari kejauhan. Abby yang melihat Mike yang keheranan itu berkata dengan lembut bahwa boneka-boneka itu hanya ingin bermain. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mike langsung membawa Abby untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Abby sudah tertidur pulas. Mike segera menggendong dan membaringkan Abby di kamarnya. Di sana, Mike tak sengaja melihat setumpuk hasil gambar Abby. Ia pun terkejut melihat salah satu gambar yang seolah menggambarkan kembali kejadian persis seperti yang Mike alami di alam mimpinya. Di meja makan, Mike mencoba menanyakan hal yang mengganggu pikirannya. Tapi belum sempat Mike berbicara, Abby sudah motong duluan dengan berkata, tentu saja robot-robot itu dihidupkan oleh hantu. Mike kemudian menunjukkan gambar yang ditemukannya. Abby membenarkan bahwa itu memang hasil gambarnya. Setelah Mike menanyai lebih jauh, terungkap fakta bahwa Abby ternyata bisa berinteraksi dengan alam lain. Bahkan Abby pernah berinteraksi dengan anak kecil berambut pirang, yaitu sosok yang Mike temukan dalam mimpinya. Kemudian Mike meminta Abby untuk menanyakan siapa pelaku yang menculik Garrett pada saat di Nebraska 12 tahun lalu. Singkat cerita, malam pun tiba. Begitu Mike tiba di kedai tempatnya bekerja, ia melihat mobil Vanessa sudah terparkir di sana.
Abi dengan penuh antusias langsung masuk ke dalam kedai. Ia menyapa para robot mekanik itu dan tanpa ragu mengajak mereka bermain. Melihat tindakan Abi, Mike segera memperingatkan agar berhati-hati, sebab tubuh robot yang besar itu bisa saja membahayakan Abi. Mike juga meminta Vanessa untuk memperkuat peringatannya, namun Vanessa malah berkata hal yang sebaliknya. Dan pada akhirnya, meskipun dipenuhi rasa khawatir dan curiga, Mike pun ikut bermain dengan adiknya. Selesai menumpuk meja, Abi meminta agar tumpukan itu ditutup kain. Vanessa pun dengan sigap mencari kain di sebuah gudang. Mike pun ikut menyusul. Di dalam gudang, Mike penasaran dengan sebuah robot yang tergeletak. Saat Mike mencoba menyentuhnya, Vanessa segera mengingatkan Mike bahwa bagian robot itu berbahaya karena menggunakan pengunci pegas untuk menjaga animatronik atau sistem mekanis agar tidak mudah rusak. Melihat betapa berbahayanya sistem mekanisme robot itu, Mike kemudian bertanya dengan nada penuh penasaran dan sedikit kesal tentang semua yang diketahui oleh Vanessa. Bukan tanpa alasan, hal itu ditanyakan karena Mike khawatir masih banyak hal berbahaya yang jika suatu saat Abi masuk dan menyentuhnya, hal itu akan melukai Abi. Vanessa pun menjawab dengan berkata, Mike lah yang sudah membawa Abi ke tempat kerjanya. Kemudian Mike berkata bahwa dia merasa boneka mekanis itu tahu siapa yang menculik adik laki-lakinya. Ya, meskipun Mike tidak bisa menjelaskan detailnya seperti apa, namun Mike merasa saat dia berada di sana, mimpi-mimpinya menjadi lebih jelas dan membuat Mike hampir saja bisa mengubah sesuatu. Lebih lanjut, Mike berkata bahwa dirinya sudah meminta Abi untuk menanyakan siapa pelaku di balik penculikan adik laki-lakinya itu kepada para boneka mekanis itu. Mendengar hal itu, Vanessa terlihat sedikit kesal dan meminta Mike menghentikan apa yang dilakukannya. Percakapan itu pun berubah menjadi perdebatan. Hingga pada akhirnya perdebatan berhenti saat Vanessa melihat Abi mendekati Bonnie. Abby? Setelah kecelakaan itu, Vanessa meminta Mike membawa Abi pulang. Dan dengan sangat marah, Vanessa berkata bahwa dia tidak akan segan menembak Mike jika Mike kembali membawa Abi ke kedai itu. Saat waktu sudah pagi, Mike meminta Abi untuk menemui seseorang yang ternyata Jen. Pertemuan itu jelas membuat Abi terpukul. Namun Mike yang sudah tidak punya cara lain terpaksa meminta tolong Jen agar Mike bisa tetap bekerja. Malam harinya, Mike kembali meminum obat tidurnya, dan lagi-lagi Mike masuk ke alam mimpi yang sama. Kali ini, mimpi Mike tidak menunjukkan tragedi penculikan Garrett, melainkan hanya suasana damai dan aman. Mike terkejut, karena bukan hal itu yang dia inginkan. Namun anak kecil berambut pirang mengatakan bahwa yang terjadi di hadapannya adalah hal yang sebenarnya diinginkan oleh Mike. Dan sebagai gantinya, anak kecil berambut pirang itu meminta Mike untuk membiarkan Abi ikut bersamanya. Mike awalnya ragu, namun semua orang dalam mimpi itu seolah membujuk Mike agar merelakan Abi untuk ikut bersama anak kecil itu. Mike pun spontan mengiyakan. Namun tidak lama, dia terbayang wajah Abi. Dan hal itu membuat Mike sadar bahwa Abi saat ini dalam bahaya. Mike kemudian meminta anak kecil dalam mimpi itu untuk tidak mengganggu Abi. Namun, "Stay away from my sister!" Dan saat terbangun, Mike sudah terkunci di atas kursi besi dan hal itu hampir saja menewaskannya. Mike pun segera berlari mencari jalan keluar dan... Sementara itu, Abi yang saat ini tidak mau keluar kamar didatangi oleh boneka mekanis dan si anak kecil berambut pirang seraya memintanya untuk ikut bersama mereka. My goodness! Mike yang berhasil diselamatkan oleh Vanessa mulai sadar dan langsung menceritakan situasi yang baru saja dialaminya, termasuk tentang jasad Mary dan teman-temannya yang dia temukan di gudang. Lebih lanjut, Mike menanyakan apa yang sebenarnya para boneka itu inginkan dari Abi. Vanessa pun menjawab dengan nada pelan dan raut penuh rasa bersalah, bahwa robot boneka itu ingin menjadikan Abi seperti mereka. Pada akhirnya, Vanessa pun mulai menjelaskan kasus hilangnya 20 anak yang terjadi pada tahun 80-an dulu. Saat kasus itu terjadi, polisi sebenarnya sudah memeriksa hampir setiap jengkal area kedai, namun mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang keberadaan anak-anak itu. Vanessa juga memberitahu Mike bahwa penculik anak-anak itu adalah seorang yang sangat jahat sekaligus sangat cerdas. Pelaku tahu bahwa orang tua dari anak-anak yang diculik pasti akan melaporkannya ke polisi. Oleh karena itu, satu-satunya yang ia yakini tidak akan diperiksa adalah para boneka mekanis yang ia buat. Dan ternyata, boneka mekanis itu dibuat dari mayat anak-anak kecil yang hilang. Arwah mereka kemudian merasuk ke dalam boneka-boneka itu sehingga menjadi hidup.
Dan yang lebih parah lagi, pelaku berhasil mengarahkan arwah anak-anak kecil tersebut untuk membujuk anak lainnya agar menjadi korban seperti mereka. Dan kenapa Vanessa tahu begitu detail tentang tempat itu? Ternyata pelaku itu adalah ayah Vanessa sendiri. Mendengar hal itu, Mike dengan emosi meminta cara bagaimana menghentikan para boneka itu. Vanessa kemudian memberikan sebuah alat yang bisa mengalirkan listrik. We use these for animal control. Di situasi lain, Abby yang saat ini sudah berada di dalam kedai ditinggalkan sendirian oleh boneka yang membawanya. Ya, meskipun Abby berjalan dengan pelan dan sedikit rasa takut, namun ketakutannya tiba-tiba hilang setelah melihat para boneka mekanis menari di atas panggung mereka. Mike yang sudah sampai di lokasi Abby berada masuk menggunakan ventilasi untuk menghindari pengawasan para boneka itu. Dan saat Mike berada cukup dekat dengan para boneka itu, Mike pun segera mengejar Abby yang dibawa oleh salah satu boneka mekanis itu untuk dikorbankan demi menghidupkan boneka Pinocchio. Untungnya, Mike berhasil menghentikan boneka itu tepat waktu. Leave her alone! Dan Mike pun segera membawa Abby lari. Namun, dalam pelariannya, Mike dihadang oleh boneka mekanis lain. Mike pun meminta Abby untuk segera pergi dan bersembunyi. Dalam persembunyiannya, Abby melihat boneka lain sedang mencarinya. Abby pun segera bersembunyi di kolam bola. Dan saat Abby hampir ketahuan, tiba-tiba saja Vanessa datang menyusul untuk membantu Mike menyelamatkan Abby. Mike yang berhasil menghindari serangan dari salah satu boneka mekanis itu tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan boneka kelinci kuning yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Mike kemudian menembakkan aliran listrik ke boneka itu. Namun, Mike pun tumbang. Kelinci kuning itu sudah bersiap untuk menghabisi Mike yang sudah tidak berdaya. Namun, sambil menodongkan pistol, Vanessa dengan lantang meminta kelinci kuning itu untuk berhenti dengan menyebut kata ayah. I'm not kidding, Dad. Kelinci kuning itu membuka topengnya. Dan ternyata di balik topeng kelinci kuning itu adalah dia William Afton, ayah dari Vanessa dan penculik 20 anak yang hilang. Seorang konselor yang memberi Mike pekerjaan itu. Tragisnya, William yang merasa Vanessa sudah menghalanginya tidak ragu melukai putrinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Mike yang mulai sadar meminta Abby segera mengganti gambar manipulatif William yang terpampang di dinding kedai. Abby kemudian menggantinya dengan gambar yang menceritakan kisah sebenarnya, yaitu gambar anak-anak yang diculik. Mike kemudian mengarahkan lampu sorot ke gambar itu. Para boneka pun kemudian perlahan mendekati William yang masih mengenakan kostum kelinci kuning. Karena gambar tersebut memicu kesadaran arwah anak-anak di dalamnya, mereka akhirnya tahu siapa pembunuh mereka. Tiba-tiba, salah satu boneka dari mereka menekan titik vital pada kostum kelinci kuning itu, sehingga menyebabkan mekanisme kunci pegas di dalam kostum terlepas dan menusuk tubuh William. William terperangkap di dalam kostumnya sendiri. Akhirnya, para boneka mekanis itu menyeret William yang sudah menyatu dengan kostumnya ke dalam gudang. Beberapa hari kemudian semua kembali normal. Mike dan Abby pun menyempatkan diri menjenguk Vanessa yang saat ini terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. I'm having a hard time just processing everything that happened. Dan di hari film, Abby berkata apakah dia boleh menengok teman-temannya sesekali. Can we visit them sometime? Film pun selesai. Tamat. I said read the Ya, rupanya cara William mempengaruhi arwah anak-anak kecil itu dengan menggunakan gambar yang ditempel di dinding kedai.
Ya, dari film ini kita bisa ambil beberapa pelajaran yang diantaranya Mike mengingatkan kita seberapapun sulitnya keadaan, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga yang saling mengasihi. Selain itu, dari Jen kita belajar bahwa keserakahan tidak akan menuntun kita pada kepuasan. Dan dari Vanessa kita belajar bahwa sepahit apapun kenyataan yang dihadapi tidak menjadi penghalang untuk mengungkap suatu kebenaran. Dan yang paling penting dari semuanya adalah tentang bagaimana pengaruh orang dewasa terhadap perilaku anak-anak. Untuk itu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.